Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal sahabat Kahur dimanapun kalian berada. Bersama Bang Fawa di sini. Sobat, bagaimana jika kalian mengalami musibah yang tak masuk akal? Sementara orang yang selama ini kalian muliakan justru menjadi sumber petakannya. Di balik ramahnya sapaan dan jubah yang tampak suci, tersimpan dendam yang membara. Ini adalah cerita tentang sebuah sihir hitam yang berkedok agama, di mana ayat-ayat suci menjadi benteng terakhir melawan kiriman yang mematikan. Siapkan keberanian kalian. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Kabar horor. Suasana di asrama putri siang itu cukup lengang. Di ambang pintu kamar bertuliskan Khadijah, satu dari 5 kamar santriwati di pondok itu. Berdiri seorang gadis kecil berkerudung merah muda. Matanya yang bulat menyisir seisi ruangan, mencari sosok yang ia tuju. "Assalamualaikum teh," sapanya malu-malu. "Waalaikumsalam, Neng Isa. Ada apa, Neng? Tumben kesini. Nyari siapa?" sahut salah satu santriwati yang sedang menikmati waktu senggang hari Jumat. "Teh Alifah ada. Itu kakaknya di depan. Katanya mau jemput pulang sekarang," jawab gadis kecil yang akrab disapa Ening itu. Alifah yang sedang merapikan mukenanya tersentak. "Loh, kok mendadak?" Kalimatnya terputus saat sosok wanita yang ia kenali sebagai sepupunya bernama Santi sudah berdiri di ambang pintu. Santi melangkah masuk, lalu mengusap lembut kepala adik sepupunya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Cepat, kemasi barang-barangmu, Fa. Kita pulang sekarang," ucap Santi singkat. Nadanya datar, namun ada urgensi yang tersirat di sana. "Teh Santi, ada apa sebenarnya? Alifah kan baru sebulan lalu pulang," tanya Alifah heran. Meski dipenuhi tanda tanya, tangannya tetap bergerak cekatan membuka lemari kayu miliknya, mengambil beberapa potong pakaian, kitab, dan peralatan belajar yang sekiranya akan ia butuhkan di rumah. Santi membantu memasukkan barang-barang itu ke dalam tas ransel ungu abu-abu bermotif bunga milik Alifah. "Teteh nggak akan jemput secepat ini kalau nggak ada hal yang sangat mendesak, Dek. Sudah, ayo," bisik Santi pelan. Alifah hanya bisa mengangguk, menyimpan rapat rasa khawatirnya. Setelah berpamitan singkat dengan teman-teman sekamarnya, ia bergegas menuju kediaman Pak Yai dan Bu Nyai untuk memohon izin dan doa. "Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kesabaran untukmu, Nak," ucap Bu Nyai lembut saat Alifah mencium punggung tangannya. "Amin, terima kasih Bu Nyai, kami pamit." Kemudian di tempat lain, di sebuah rumah panggung tradisional khas Sunda yang agak terpencil, seorang pria tampak duduk bersandar. Ia mengenakan kaos partai lusuh, sisa kampanye tahun lalu, dan celana hitam sederhana. Wajahnya terlihat gusar. Ia terus menggerutu pada lawan bicaranya yang duduk santai di hadapannya. "Masih ada cara lain. Tenang saja, jangan gegabah," ucap si lawan bicara sambil menyelonjorkan kaki, tampak sangat akrab. "Kita sudah menunggu terlalu lama. Kalau akhirnya gagal begini, lebih baik kita habisi saja dari awal," geram pria berkaos partai itu. "Heh, kamu pikir segampang itu? Orang-orang akan curiga.
Lagi pula, kamu tahu sendiri, si kampret itu selalu saja jadi penghalang. Kita harus main cantik. Mendengar itu, pria yang tadinya berselonjor kini memperbaiki posisi duduknya menjadi bersila. Sebuah seringai licik muncul di wajahnya. Ia mendekat, lalu membisikkan sesuatu yang membuat pria berkaos partai itu perlahan tertawa. Sebuah rencana gelap nampaknya baru saja disepakati. Kemudian di sisi lain, "Ayah!" Alifah menyeruak di antara kerumunan tetangga yang memenuhi ruang tengah rumahnya. Jantungnya berdegup kencang sejak ia turun dari kendaraan dan mendengar selentingan kabar kurang baik tentang ayahnya. Langkah Alifah mendadak gontai saat melihat sosok Pak Firman. Ayahnya terbaring lemah di atas kasur busa tipis di tengah ruangan. Jarum infus tertancap di tangan kirinya. Pemandangan yang seketika menyayat hati Alifah. Ia ingin sekali menghambur ke pelukan ayahnya dan menangis. Namun, ia hanya sanggup menggenggam tangan kekar yang kini terasa dingin dan mulai keriput itu. "Ayah!" panggilnya lirih. Pak Firman perlahan membuka mata yang tampak sangat lelah. Kamu sudah sampai, Fa." Suaranya nyaris berbisik. Alifah mengangguk cepat sambil mencium tangan ayahnya berkali-kali. "Ayah, kenapa bisa begini?" tanya Alifah. "Ya, begini keadaannya. Seperti yang kamu lihat sekarang," jawab Pak Firman dengan senyum tipis yang dipaksakan. Matanya tampak kosong. Alifah menoleh ke arah ibunya yang duduk tak jauh dari sana, sedang mengusap rambut adik bungsunya yang tertidur di bangkuan. "Bu, sejak kapan ayah sakit? Kenapa Alifah nggak dikasih tahu?" "Baru seminggu, Teh. Awalnya ibu pikir sakit biasa. Jadi ibu nggak mau ganggu sekolahmu. Tapi 3 hari lalu, bapakmu tiba-tiba muntah-muntah hebat dan kondisinya drop sampai sekarang," jelas ibunya dengan nada suara yang bergetar. "Sudah dibawa ke dokter kan? Kata dokter sakit apa?" desa Alifah. Sang ibu menatap wajah putri sulungnya sejenak, lalu membuang muka. "Sudahlah, kamu masuk kamar dulu. Bereskan barang-barangmu dan bersihkan diri. Nanti tolong jagain adikmu dulu ya," perintah ibunya, seolah sedang menghindari pertanyaan lebih lanjut. Alifah terdiam. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ia hanya bisa patuh dan melangkah menuju kamarnya dengan perasaan yang semakin tidak karuan. Malam itu, kediaman Pak Firman tidak seperti biasanya. Atas saran Ustadz Hasan, kerabat jauh yang sudah dianggap adik sendiri oleh Pak Firman, sebuah pengajian kecil digelar. Rencana awal hanya mengundang keluarga inti. Namun di luar dugaan, warga dari kampung sebelah pun berbondong-bondong datang. Bu Dania menatap haru kerumunan itu. Ia tahu ini adalah buah dari kebaikan suaminya yang selama ini ringan tangan membantu siapa saja. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema, menelusup ke sela-sela dinding kayu rumah panggung itu, menciptakan suasana yang sejuk namun terasa berat di saat yang bersamaan. Setelah doa penutup diaminkan, warga mulai berpamitan. Di dapur, Alifah sibuk membantu ibunya merapikan sisa piring dan makanan ringan kiriman warga. Si bungsu sudah terlelap lebih dulu di kamar karena kelelahan bermain. "Bu," suara Alifah memecah keheningan. "Sebenarnya ayah sakit apa? Tolong jujur sama Alifah," kata Alifah bertanya pada ibunya.
Bu Dania menghela nafas panjang. Tangannya berhenti mengelap meja. Dokter bilang paru-paru, Fa. Tapi ibu kelihatannya nggak yakin, desa Alifah, menangkap keraguan di mata ibunya. Ya, entahlah. Ibu merasa ada yang janggal. Ayahmu bukan perokok. Biasanya penyakit berat seperti itu ada gejalanya. Tapi ini datangnya tiba-tiba sekali. Keheningan kembali menyelimuti dapur. Hanya suara jangkrik yang bersahutan di luar sana. Namun, ketenangan itu mendadak pecah. Tiga hantaman keras menghujam atap genting tepat di atas kepala mereka. Alifah dan ibunya membeku. Belum sempat rasa kaget itu hilang, suara lain menyusul. Suara gedoran kasar di pintu dapur, disusul bunyi cakaran tajam yang memilukan telinga. "Cepat ke ruang tengah sekarang," perintah Bu Dania sambil menarik lengan Alifah. Sesampainya di sana, mereka mendapati kondisi Pak Firman kian mengerikan. Tubuhnya bergetar hebat, seperti sedang menggigil di tengah suhu panas. Keringat dingin mengucur deras membanjiri bantalnya. "Telepon Ustadz Hasan sekarang," seru Bu Dania tegang sembari bergegas mengambil si bungsu yang mulai terusik tidurnya. Tak lama kemudian, Ustadz Hasan tiba bersama dua rekannya. Rupanya, firasatnya sudah menuntunnya untuk kembali ke rumah itu, bahkan sebelum Alifah menelpon. "Astagfirullah," bisik Ustadz Hasan melihat kondisi Pak Firman. Ia segera memegangi kaki dan tangan Pak Firman yang kaku, lalu meminta segelas air putih. Dengan tenang, salah satu rekan Ustadz Hasan membaca doa-doa perlindungan ke dalam gelas tersebut, lalu meminumkannya sedikit demi sedikit ke mulut Pak Firman. Sisa airnya diusapkan ke telapak tangan dan kaki sang pasien. Atas izin Allah, getaran di tubuh Pak Firman perlahan mereda. Napasnya yang tadi tersengal-sengal mulai teratur kembali. Alhamdulillah. Sepertinya kiriman itu datang lagi tepat setelah pengajian tadi selesai, teh, ucap Ustadz Hasan pelan kepada Bu Dania. Alifah tertegun di sudut ruangan. Kata kiriman itu terngiang-ngiang di kepalanya. Tak lama, pintu depan diketuk. Ternyata Teh Santi bersama ibu dan adiknya datang untuk menginap, membawa perlengkapan seadanya. "Besok kita adakan doa bersama lagi," ujar Ustadz Hasan serius. "Kedua teman saya ini paham cara menangani hal-hal seperti ini. Saya juga akan mengajak anak-anak santri untuk membantu membentengi rumah ini dengan doa," kata Ustadz. Bu Dania tertunduk lesu. Tapi Jang, Teteh nggak punya uang lagi untuk jamuan pengajian besar. Ini saja tadi dibantu bibinya si Nyai," kata Bu Dania. "Teh, jangan pikirkan soal itu. Kita niatnya lillahi ta'ala. Warga juga ikhlas membantu. Untuk urusan teman-teman saya, biarlah itu jadi urusan saya," jawab Ustadz Hasan menenangkan. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah para tamu pulang, Alifah tidak bisa lagi membendung rasa penasarannya. Ia menatap ibunya dengan tatapan menuntut penjelasan. "Bu, siapa pelakunya?" tanya Alifah. Bu Dania hanya diam. Namun Bimeli, adik Pak Firman, yang justru angkat bicara. "Dia orang dekat, Pak. Tadi dia bahkan ikut duduk di pengajian," ujar Bimeli terang-terangan.
Alifah mengepalkan tangan. Siapa, Bi? Ceritakan semuanya. Bimeli menarik napas dalam. Sensasi pahit terasa di tenggorokannya. Bapakmu itu bukan sakit medis biasa. Ada yang iri karena posisi bapakmu sebagai kuwu, kepala desa yang sangat dicintai warga. Dia ingin menyingkirkan bapakmu, kata Bimeli. Ia berhenti sejenak, menatap Alifah yang matanya mulai berkaca-kaca. Bukan cuma itu, dia juga dendam gara-gara sapi bapakmu sempat memakan sayuran di kebunnya. Padahal bapakmu sudah minta maaf dan mau mengganti rugi, tapi dia tidak terima, kata Bimeli. Siapa orangnya, Bi? Desa Alifah dengan nada bergetar. Kiai Judin. Dunia seolah runtuh bagi Alifah. Sosok yang ia hormati sejak kecil, yang selalu dianggap sesepuh desa. Ternyata "Gak mungkin, Bi. Kiai Judin," kata Alifah. "Kamu gak percaya. Kamu pikir rentetan kasus kematian aneh di desa ini ulah siapa?" sahut Bimeli ketus. "Ingat waktu Bibi mengungsi di Bojong Haur selama 2 bulan? Itu karena Bibi juga sempat diincar olehnya," kata Bimeli. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang. Pak Firman terus mengerang minta dipijat kakinya karena pegal yang tak tertahankan. Alifah dan ibunya bergantian menjaganya. Bibir mereka tak henti merapel istighfar. Di tengah kegelapan, suara si bungsu tiba-tiba memecah kesunyian dengan tangisan histeris. Jangan masuk. Om itu jelek, jangan kesini, jangan!" teriaknya dalam tidur sambil memeluk erat ibunya. As-salatu khairun minan naum. Pukul 4:37 dini hari, gema azan subuh memecah kesunyian desa, memanggil jiwa-jiwa untuk bersujud kepada sang pemilik semesta. Di dalam rumah yang masih berbau minyak angin dan sisa ketegangan semalam, Pak Firman perlahan membuka mata. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba menggapai dinding kayu, bermaksud membangunkan istri dan anak-anaknya. "Loh, Bapak sudah bangun? Pelan-pelan, Pak," ucap Budania sigap, langsung memapah tubuh suaminya yang masih tampak lunglai. Wajah Pak Firman memang masih sepucat kapas. Namun, ada binar kehidupan yang lebih jernih dibanding semalam. Mereka kemudian menunaikan salat subuh berjamaah. Pak Firman salat dalam posisi berbaring, karena raganya belum cukup kokoh untuk berdiri tegak menghadap kiblat. Seusai salat, atas permintaan sang ibu, Afifah melantunkan surah Yasin. Suaranya yang bening mengisi setiap sudut rumah, seolah sedang menyapu sisa-sisa energi gelap yang mungkin masih tertinggal. Waktu berputar cepat, dari beres-beres hingga memasak. Jam kini sudah menunjukkan pukul 9:25 pagi. Bi," panggil Alifah pelan. Ia menghampiri Bimeli yang tengah merapikan rambut di kamar. "Bibi hutang cerita sama Alifah. Apa yang sebenarnya terjadi selama Alifah di pondok?" tanya Alifah. Bimeli menghentikan aktivitasnya, menatap Alifah dengan tatapan serius. "Duduklah, Fa. Kamu perlu tahu siapa yang kita hadapi." Bimeli pun menceritakan kisahnya. Di dalam ceritanya, semuanya bermula dari masalah yang tampak sepele di warung grosir milik Bimeli. Suatu hari, Bi Astrid, putri dari Kiai Judin, datang memesan minyak goreng dalam jumlah besar. Saat itu,
Minyak sedang sangat langka di pasar. Bi Astrid memaksa membeli 5 liter dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar. Saya cuma bisa kasih 3 liter teh. Itu pun harganya sudah saya potong banyak, jelas Bi Meli saat itu. Namun Bi Astrid pergi dengan wajah masam, merasa tidak dilayani dengan istimewa. Keesokan harinya, seorang pelanggan lain datang dan membawa 15 liter minyak karena memang sudah memesan jauh-jauh hari. Bi Astrid yang melihat itu langsung meradang. "Halah, katanya langka, tapi buat orang lain ada banyak," sindirnya tajam sambil mengambil beberapa cemilan tanpa langsung membayar. "Ini utang dulu, besok dibayar," kata si Astrid. Keesokan harinya ia datang membayar hutang, lalu pergi begitu saja. Saat Bi Meli sedang membersihkan kolong warung, ia menemukan sebuah benda aneh. Bungkusan plastik merah berisi nasi putih yang diselipkan di bawah kaki rak stainless. Firasatnya buruk. Ia segera membuang bungkusan itu ke tempat pembakaran sampah. Tak lama setelah kejadian itu, musibah mulai beruntun. Bi sendiri dikabarkan sakit parah hingga muntah darah. Sementara Siska, anaknya Bi Meli, tiba-tiba tubuhnya membiru tanpa sebab medis. Berkat bantuan kerabat, mereka baru bisa sembuh setelah mengungsi berbulan-bulan ke daerah Bojong Haur, jauh dari jangkauan pengaruh gelap di desa itu. Ya Allah, jadi itu ceritanya. Dan sebabnya itu Bibi pindah. Alifah bergidik mendengar cerita dari Bi Meli. Tapi Bi, apa Bibi yakin itu perbuatan Kiai Judin? Tanyanya lagi. Bibi sempat diruqyah, Fah. Makhluk yang merasuki Bibi saat itu mengaku sendiri kalau dia diperintah oleh tuan di rumah besar itu, jawab Bi Meli dengan suara rendah. Alifah terdiam. Pikirannya melayang pada kejadian-kejadian aneh lain di desa. Bi, apa mungkin kematian ibunya Mira juga ada hubungannya ya? Alifah dengar dari orang-orang di ladang, beliau meninggal dengan kondisi mulut menganga. Bahkan air pun tidak bisa masuk selama 3 hari sebelum ajal. Tanya Alifah. Ya bisa jadi, Fah. Intinya, siapapun yang berselisih dengan keluarga mereka, ujungnya pasti tidak baik. Kamu harus benar-benar menjaga lisan dan sikap di desa ini, peringat Bi Meli tegas. Malam itu, sesuai rencana, pengajian kembali digelar. Suasananya lebih tegang dari sebelumnya. Anehnya, Kiai Judin yang biasanya selalu hadir di setiap acara warga, kali ini tidak terlihat batang hidungnya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Suara jamaah yang dipimpin Ustadz Hasan menggema serempak. Di tengah pengajian, Ustadz Hasan memberi isyarat agar Alifah membawa adiknya masuk ke kamar, ditemani Siska dan Halwa. Katanya, Pak Firman akan menjalani proses pembersihan jiwa atau ruqyah yang intens. Dari balik pintu kamar, Alifah mendengar suara ayahnya meringis menahan sakit yang amat sangat. Sesekali terdengar suara Mang Komar menenangkan, dan isak tangis Bu Dania yang tak henti merapalkan istighfar. Geraman keras tiba-tiba terdengar tepat di belakang telinga Alifah. Ia tersentak dan berbalik. Siska. Mata sepupunya itu melotot tajam, memerah, seolah siap mencabik siapapun di depannya. Tanpa pikir panjang, Alifah menggendong adiknya dan menarik lengan Halwa, berlari keluar kamar. Namun, pemandangan di ruangan tengah justru lebih mengerikan. Ayahnya sedang bergejolak,
dan ada percikan darah di sekitar tempat tidurnya. Siapa yang suruh kamu keluar, Alifah? Bentak Bimeli panik. Anubi, Teh Siska, dia kesurupan, kata Alifah. Siska berteriak histeris di dalam kamar. Ia menarik-narik rambutnya sendiri hingga rontok. Bimeli menjerit melihat putri sulungnya tersiksa. Namun Ustadz Hasan segera menahannya. Dengan sigap, sang Ustadz memegangi lengan Siska menggunakan kain hijab agar tidak bersentuhan langsung. Lalu menekan titik di kepalanya sambil membacakan ayat kursi dengan nada menggelegar. Sirit Saria ngagaranggu aing kasia. Kurang ajar kalian mengganggu saya, pergi kalian. Mana nu kudu indi jin kafir, lo jelema atau boga salah, kamu yang harus pergi jin kafir, orang ini tidak bersalah, bentak sang Ustadz. Suaranya menggetarkan ruangan saat ia melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Brah! Siska mendadak terjungkal dan pingsan seketika. Bimeli langsung menghambur memeluk anaknya. Air matanya tumpah di kening Siska. Malam itu seolah menjadi medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Jam menunjukkan pukul 23:45 ketika Budania akhirnya keluar dari ruangan Pak Firman dengan wajah lelah namun lega. Ia langsung memeluk Alifah. Alhamdulillah, Fah. Pergilah temui ayahmu, kata Budania. Alifah berlari menuju ruang tengah. Pak Firman terlihat sedang mengatur nafas di atas kasur. Sisa-sisa darah yang sempat membuat Alifah ketakutan tadi sudah dibersihkan oleh ibunya. Sini, Fah. Kemari, bisik Pak Firman lembut. Alifah memeluk ayahnya erat, menumpahkan seluruh air mata yang sedari tadi tertahan. Alhamdulillah, Allah masih memberi ayah umur. Ini teguran untuk kita agar tidak pernah putus mengingatnya, tutur sang ayah sambil mengelus rambut Alifah. Ayah sudah tidak sakit lagi, tanya Alifah. Tinggal nyeri sedikit di bagian dada, Fah. Mungkin sisa yang tadi. Ustadz Hasan mendekat, diikuti kedua rekannya. Kita harus terus waspada, Alifah. Jangan putus mengaji di rumah ini. Bentengi tempat ini dengan doa agar mereka yang berniat jahat tidak punya celah untuk kembali. Pesannya yang dijawab dengan anggukan mantap oleh Alifah. Pagi itu, udara desa terasa jauh lebih ringan. Matahari terbit dengan semburat jingga yang hangat, seolah ikut merayakan kemenangan kecil atas kegelapan yang sempat menyelimuti rumah Pak Firman. Alifah berdiri di teras, menghirup aroma sambil menatap jalanan desa yang mulai ramai oleh warga yang hendak ke sawah. Kondisi Pak Firman membaik dengan sangat cepat. Meski masih lemas, ia sudah bisa duduk dan mengobrol. Namun, ketegangan pagi itu terusik oleh desas-desus yang dibawa oleh seorang warga yang berlari tergesa-gesa melewati depan rumah mereka. Sudah dengar kabar, Kiai Judin dilarikan ke puskesmas tadi subuh, bisik warga tersebut kepada tetangga sebelah. Alifah tertegun. Ia melirik ke arah ibunya yang sedang menjemur pakaian. Budania hanya menghela nafas. Tak ada raut dendam di wajahnya, melainkan kesedihan yang mendalam. Tak lama kemudian, Ustadz Hasan datang membawa kabar yang lebih pasti. Ia duduk di ruang tengah bersama keluarga Pak Firman. Allah tidak tidur, ucap Ustadz Hasan pelan. Kabar dari santrinya, Kiai Judin tiba-tiba menjerit kesakitan tepat saat pengajian kita semalam mencapai puncaknya. Katanya,
Tubuhnya terasa panas seperti terbakar, dan muncul luka memar kebiruan di sekujur punggungnya. Persis seperti apa yang dirasakan Pak Firman tempo hari, kata Pak Ustadz. Bimeli mendengus pelan. Itu namanya senjata makan tuan. Apa yang dia kirim kembali pada pemiliknya, karena tidak bisa menembus benteng doa yang kita bangun semalam. Pak Firman memejamkan mata. Bibirnya bergetar dan berucap istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sudahlah, jangan diratapi. Bagaimanapun, dia pernah menjadi guru bagi banyak orang di desa ini. Kita doakan saja, semoga dia sempat bertobat sebelum terlambat, kata Pak Firman. Ketulusan hati ayahnya membuat Alifah terenyuh. Di saat nyawanya hampir terancam, Pak Firman masih sanggup mendoakan orang yang mencelakainya. Inilah pelajaran terbesar yang Alifah dapatkan di luar kitab-kitab yang ia pelajari di pondok. 3 hari berlalu, suasana rumah sudah kembali normal. Siska pun sudah pulih sepenuhnya, meskipun ia tidak ingat sama sekali apa yang ia katakan saat kesurupan malam itu. Kini saatnya Alifah kembali ke pesantren. Tas ransel ungu abu-abunya sudah tersemat di punggung. Kali ini, Pak Firman sendiri yang mengantarnya hingga ke depan pintu, meski dengan langkah yang masih perlahan. Fah, panggil ayahnya sebelum Alifah melangkah pergi. Jadilah santri yang tidak hanya pintar membaca kitab, tapi juga kuat batinnya. Dunia ini luas, dan tidak semua orang memiliki hati yang bersih. Senjatamu hanya satu, sujud dan doamu, kata Pak Firman. Alifah mencium tangan ayahnya lama, lalu memeluk ibunya dan si bungsu. Air mata haru jatuh di pipinya. Alifah berangkat ya Bu, doakan Alifah bisa menjaga diri, kata Alifah. Pasti Neng, hati-hati di jalan, sahut Bu Dania sambil melambaikan tangan. Di dalam mobil yang membawanya kembali ke pondok, Alifah menatap keluar jendela. Ia melewati rumah besar milik Kiai Judin yang kini tampak sepi dan mencekam. Garis kuning sempat terpasang di sana karena desas-desus praktik ilmu hitam. Mulai menyeruak ke permukaan, membuat warga yang dulu segan kini berbalik menjauh. Alifah menyadari satu hal, kebenaran mungkin bisa tertutup oleh awan gelap untuk sementara waktu. Namun, cahaya ilahi akan selalu menemukan jalan untuk menyinari hati-hati yang bersabar. Gadis berhijab itu memegang tasbih kecil di sakunya, mulai merapal doa. Ia bukan lagi Alifah yang pulang dengan ketakutan. Ia kembali ke pesantren sebagai pribadi yang lebih tangguh, siap menghadapi apapun di masa depan dengan iman sebagai perisainya. Selesai. Demikian ceritanya kali ini Sobat Kahor. Apabila kalian mempunyai cerita yang bisa Bang Fawad sampaikan, kirim cerita kalian di email yang Bang Fawad sematkan. Cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi esok hari. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.